Jadi tanda orang Kristen yang sejati, pendeta dan jemaatnya semua adalah dosa orang itu makin hari makin tipis. Jumlahnya berkurang. Dia makin lama makin kuat, makin lama makin benar. Lebih banyak taat daripada dosa. Lebih banyak taat daripada kompromi yang mungkin disesali terjadi sekali-kali. Jadi kalau ada pendeta yang hidupnya kotor, jangankan pendeta, kekristenannya aja kita pertanyakan. Jemaat, oh aman, kita bukan pendeta. Salah, karena di mata Tuhan, Tuhan tidak lihat pendeta atau bukan. Tuhan lihat anak-anaknya asli atau palsu. Tuhan lihat antara lalang atau gandum. Gak ada in between, gak ada antara. Mari kita punya goal dalam hidup ini untuk tidak menuruti pencobaan daging dan pencobaan dunia, karena kita punya tujuan yang lebih tinggi dan Kristus sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita punya resolusi, ini kan menjelang akhir tahun, mau tahun depan, I will sin less, I will not sin more, bahasa Inggrisnya. Aku kalau memang harus berdosa, karena memang masih manusia, aku berdosanya lebih sedikit tahun depan daripada tahun lalu. Bisa nggak buat goal itu? Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena Tuhan sudah memberi kita kasih karunia untuk berkata tidak kepada hawa nafsu. Tuhan sudah memberi kita Roh Kudus untuk mampu taat dan setia dan hidup kudus. Dan kita makin tahun makin kenal Yesus, iman kita juga makin kuat, kita juga makin berhikmat, makin pengalaman. Jadi I think tidak terlalu muluk-muluk kalau kita punya satu target, tahun depan we will sin less, not more. Di area di mana kita dulu jatuh, aku nggak mau lagi di kubangan itu, aku mau bangkit di sana. Di mana aku lemah, kenapa aku digocok terus di titik lemah? Kenapa aku belum berubah? Sebenarnya kalau kita bicara tentang jatuh dalam dosa, Petrus kan menyangkal Yesus. Yudas kan nggak punya kesempatan lagi karena dia bunuh diri. Yang satu menjual Yesus, yang satu menyangkali. Yang satu mengkhianati. Petrus itu sekali. Tapi pernahkah Anda baca di Kisah Para Rasul atau mana, dia terus-menerus menyangkali Yesus? Enggak kan? Sekali ya mari. Tuhan ampuni nggak? Kejahatannya Petrus menyangkali Yesus pakai sumpah serapah, pakai kutuk-kutukan segala di perapian itu jahanam loh. Itu sudah tergolong dosa menghujat Tuhan, bukan menghujat Roh Kudus, menghujat Tuhan Yesus. Meskipun dosanya bisa diampuni, belum ditaraf menghujat Roh Allah, tapi dosanya dia itu sudah kalibernya besar, itu dosanya serius loh. Dia menghujat Yesus untuk menyangkali bahwa dia tidak kenal orang itu, orang Nazaret itu. Tuhan bisa ampuni dia, itu menunjukkan kebesaran hati Bapa. Sekalipun Petrus lakukan itu 7 kali 70 kali, gak akankah Tuhan ampuni? Tuhan tetap akan ampuni. Tapi Petrus tidak lakukan 70 kali 7 soalnya, karena Petrus itu Kristen sejati. Gak ada orang bisa tahan 7 kali 70 kali terus menghujat yang sama. Mari kita buat goal untuk keluar bebas, menang dari belenggu dosa yang selama ini mengikat kita. Kalau dosa itu, berapa orang berarti mulutnya penuh kebencian dan gosip, hatinya ada kepahitan menyimpan dendam, atau secara seksualita, amoralitas yang terus-menerus pikirannya pornografi, atau perzinahan yang secara vulgar belak-belakan, apapun juga dosa, atau korupsi tentang keuangan, love for money, cintakan uang itu akar kejahatan, atau suka marah-marah orangnya, nanti kebaktian selanjutnya, saya mau bahas tentang itu. Ayo, berubahlah, bukan beruban lah. Ya udahlah, kalau memang harus beruban tiap tahun makin tua, berubahlah dan berubahlah karena, ya kan? Jangan hanya berubah, semakin tua kita harus semakin menjadi seperti Kristus.